boleh dipimpin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen di rumah. Ini semuanya para pencinta kesehatan tentunya. Nah, sebelum kita mulai talk show hari ini, Ima dan juga narasumber kita yang keren ini akan mengucapkan selamat Hari Osteoporosis Sedunia. Aha. Iya, kalau dokter, it's okay, no problem. Nah, sebelum kita mulai hari ini, Ima mau mengingatkan dan mengenalkan kembali narasumber kita yang tentunya keren banget hari ini. Dan ini salah satu dokter spesialis penyakit dalam terhits di Kota Palembang. Langsung aja kenalan yuk. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang. Nah, netizen di rumah boleh dikenalin dulu nih, dokter siapa hari ini yang ngobrol bareng Ima? Saya Dr. Posma Budianto Siahaan, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Miriam yang setiap pagi praktek di sini. Oke, jadi ini salah satu dokter hits di Rumah Sakit Miriam Palembang. Nah dokter, kesibukannya apa aja nih sekarang? Kesibukannya praktek, pulang, Oke. istirahat. Ya, kalau sore saya untuk semasa pandemi ini nggak praktek karena memang pasien juga jumlahnya menurun karena pasien banyak yang takut ke rumah sakit dan juga kebetulan saya sedang mengajar anak juga. Oke, jadi bapak-bapak berprestasi gitu ya Pak? Nah dokter masih sibuk ngantar anak les? Masih Sibuk ya, itu tugas utama. Kalau nyiram kembang tetap? Masih Itu prioritas. berkebun ya. Oke, nah dokter Posma, ini kebetulan kan, ini dalam rangka Hari Osteoporosis Sedunia. Nah sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol hari ini, Ima ingetin untuk netizen di rumah itu untuk join hari ini bareng kita di live Instagram Sanitas Hospital KM7 dan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Karena dokter, hari ini untuk 20 penanya terbaik itu bakal mendapatkan hadiah langsung dari sponsor kita Entrasol. Nah kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Entrasol yang sudah memberikan dukungan penuh untuk kita untuk melaksanakan live pada siang hari ini. Ya dokter, langsung aja kita mulai. Nah dokter, ini keropos tulang, ini salah satu masalah yang sering banget timbul di masyarakat. Boleh dijelaskan dokter, keropos tulang itu sebenarnya apa sih? Itu keropos tulang atau osteoporosis itu adalah penyakit degeneratif ya. Itu penyakit yang terjadi akibat proses penuaan ya. Biasanya pada usia tua, terutama pada ibu-ibu ya, karena dia pada saat umur di atas 70, pada saat sudah menopause itu estrogen menurun. Tapi bisa juga pada laki-laki atau pada anak-anak kalau mempunyai hal-hal tertentu, misalnya makan obat yang membuat tulang keropos atau memang karena genetiknya sudah ada kekurangan untuk menyimpan mineral kalsium dan kesulitan menyerap vitamin D yang ada di tubuh. Oh menarik nih dokter. Dokter tadi menjelaskan kalau misalnya itu ada bawaan genetik nih. Nah bisa nggak sih sebenarnya kalau keropos tulang itu dibawa dari kehamilan? Misalnya pas waktu ibunya hamil kurang nutrisi atau kalsium jadi tulangnya keropos pas lahir? Ya bisa, kalau misalnya anaknya itu pertumbuhan selama di dalam kandungan kurang ya tulangnya juga kurang bagus. Tapi memang pertumbuhan tulang itu secara alamiah itu berlangsung sampai umur 30 itu bagus ya, sampai 30. Untuk tinggi badan itu untuk laki-laki sampai umur sekitar 20, untuk wanita sekitar 18 itu pertumbuhan tulang kaki yang panjang. Kemudian sesudah itu tidak bisa tinggi lagi. Jadi kalau seniman nggak bisa lagi. Iya, sudah tua ya dokter. Lebih dari 18 tahun. Iya. Ditarik-tarik juga bukannya tambah tinggi, sakit. Iya benar. Oke. Itu ya. Tapi kalau sudah sampai umur 30 dia tulang tuh bertambah padat dengan bertambahnya jumlah padatan tulang, tapi dalam waktu yang tertentu juga ada sel-sel tulang yang diserap. Jadi sel tulang itu ada yang dihasilkan, diproduksi, ada yang diserap. Jadi kebanyakan kalau seimbang diserap dan diproduksi itu tulang itu kuat. Tapi kalau terlalu banyak yang diproduksi
yang terlalu banyak yang diserap, yang dihancurkan sel-sel tulang itu, tapi produksinya sedikit, itu tambah tipis. Nah ini ibarat saya kasih contoh nih, ibarat kamu tadi. Iya benar, boleh. Nah, ini kalau sudah tipis, misalnya umur 70 sudah tipis kayak gini, mudah rapuh dia. Nah kalau masih tebal kayak gini, nah ini kan botol minum siapa nih saya angkat tadi. Nah ini mau dipencet-pencet nggak bisa, masih keras dia. Padat soalnya. Nah ini kalau tipis kayak gini, waduh, nah sekali ya, nah, rapuh dia. Jadi kalau sudah rapuh begini, patah, baru sakit. Baru terasa sakitnya itu. Nah dokter, untuk mencegah nih sebelumnya biar tulangnya tetap padat itu gimana caranya? Yang pertama dari makanan ya. Makanan itu harus yang banyak mengandung kalsium, terutama susu ya. Susu apa aja saya nggak boleh nyebut merek dulu. Tapi susu itu memperkuat kalsium di tulang. Kemudian vitamin D. Vitamin D itu ya sinar matahari ya. Sebagusnya berjemur di jam 8 pagi sampai jam 9 kurang lebih ya. Itu 15 menit cukup ya setiap hari. Kemudian dari makanan ya, makanan kalau ada telur gitu ya, daging, ikan itu memperkuat tulang juga. Dan jangan lupa olahraga ya. Kalau kita setiap hari olahraga, maka olahraga itu merangsang untuk tulang aktif menyerap kalsium dan lain untuk pembentukan untuk kepadatan tulang. Yang rajin olahraga biasanya tulangnya kuat, yang tidak rajin olahraga mudah patah tulang. Iya, udah patah tulang dan cepat loyo gitu ya dokter. Oke, nah dokter bisa dijelasin nggak sih gejala untuk keropos tulang itu seperti apa sih? Mungkin netizen di rumah itu pada nggak tahu, aku nih udah terserang osteoporosis atau enggak gitu. Nggak ada gejala tertentu gitu ya dokter? Begitu dia patah atau retak baru sakitnya ya susah. Apalagi kalau sudah patah terus mau disambung lagi tulangnya tipis, jadi susah disambung. Jadi kadang-kadang ya patah kayak gitu terus. Dan mungkin juga ini dokternya sesuai dengan proses penuaan tulangnya. Kalau misalnya makin tua gitu, jadi tulangnya makin menipis seperti contoh yang dokter berikan tadi. Ya, kalau sudah tipis mau dipasang pen atau mau dikasih kawat juga nggak bisa nyambung lagi. Kayak apa kayu yang sudah keropos nggak bisa lagi kita paku atau apa, memang sudah keropos. Memang sudah keropos. Nah, jadi gitu, kalau bisa memang osteoporosis itu pencegahan. Kalau toh memang mau dikasih obat sesudah tipis bisa, tapi obat-obatnya juga mahal. 5 juta, 6 juta sekali masuk. Itu ya kalau memang kita dari muda sudah olahraga dan makan yang cukup untuk kekuatan tulang, biaya itu tidak akan terjadi di umur kita di atas 60 tahun. Iya, mending rajin dari sekarang ya dokter, olahraga, minum susu, berjemur dan lain-lain. Nah dokter, untuk mendeteksi gejala keropos tulang itu sendiri seperti apa? Apakah ada pemeriksaan tertentu dokter? Ada pemeriksaan tulang yang namanya densitometri. Apa dokter? Densitometri. Okay. Densito itu kepadatan, jadi mengukur kepadatan tulang bisa dilakukan di beberapa rumah sakit, bisa diadakan ya. Sudah ada yang diadakan. Itu gunanya untuk mengetahui keropos atau enggak. Karena kalau dia tidak patah, belum tahu. Jadi mencegah patah itu kita lihat kalau sudah keropos tapi hampir patah tapi belum patah. Nah, si pasien ini bisa kita kasih obat untuk menambah kepadatan tulang, itu namanya obat anabolik ya, yang saya bilang yang mahal tadi. Nah, itu. Terus kalau misalnya dia masih bisa minum susu dengan masih bisa makan makanan yang bergizi ya bisa. Tapi kalau di atas 60 biasanya memang dari makanan susah. Jadi kalau mau memperbaiki tulang yang padat itu kalau bisa di bawah 50 tahun.
Kalau sudah di atas itu tidak bisa lagi dari makanan dan olahraga, harus dari obat-obat yang mahal itu. Iya, dan mungkin kalau misalnya udah tua penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi itu lebih sulit ya dokter. Nah dokter, ini pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum Iman nanya pertanyaan selanjutnya, Iman ingatkan untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton, langsung aja kasih pertanyaan ke dokter Posma, karena nanti ada 20 pemenang terbaik, 20 penanya terbaik maksud Iman yang akan dipilih oleh tim IT kita. Ini akan mendapatkan hadiah pemeriksaan kepadatan tulang. Jadi untuk yang pengen nanya ke dokter Posma langsung, kapan lagi bisa nanya langsung konsul sama dokter penyakit dalam HITS di Rumah Sakit Wirya secara gratis. Oke, langsung dokter ke pertanyaan berikutnya. Nah dokter, kan dokter tadi menjelaskan kalau orang-orang yang beresiko itu kebanyakan ibu-ibu yang sudah menopause, terus ada juga bapak-bapak yang sudah berumur gitu. Nah selain mereka ada siapa lagi dokter yang kira-kira beresiko? Yang beresiko itu adalah orang-orang yang berpenyakit kronis, misalnya asma atau yang sering-sering punya penyakit autoimun. Dia sering makan obat yang namanya steroid ya. Makan steroid itu efek sampingnya kalau jangka waktu lama memang bikin keropos tulang. Juga orang-orang yang ini sering ini ya, anak gadis remaja yang tidak mau makan, dikit-dikit takut gemuk, jadi dia makannya sedikit, jadi ususnya itu tipis, jadi dia nggak bisa nyerap kalsium yang cukup, jadi tulangnya keropos kan. Ya? Oke. Iya. Jadi orang-orang seperti itu ya dokter yang beresiko. Nah dokter, ini langsung kita jawab pertanyaan dari netizen. Ini dari Hadik 1M. Nah dokter, katanya ada yang bilang kalau makan sum-sum tulang ayam atau tulang sapi itu bisa mencegah osteoporosis. Benar nggak dokter? Ya pada dasarnya itu protein ya. Sum-sum tulang itu ada proteinnya, ada lemaknya. Itu bisa menambah yang protein yang bagian faktor proteinnya. Jadi tulang itu ada proteinnya, ada mineralnya, ada hormon-hormon yang pembentukannya. Nah itu bisa menambah itu. Tapi yang paling penting sih mineral, kalsium sama vitamin D. Kalau sum-sum tulang ya bukan berarti karena dari sum-sum tulang dia jangan langsung jadi tulang, enggak, diproses dulu, jadi proses dulu untuk menangkap albumin atau segala macam protein itu, menangkap mineral itu. Tapi lama-lama kalau sudah keras dia ya mineral, kalsium, fosfor dan lain-lain itu berikatan kuat, jadi proteinnya tinggal dikit. Kalau masih ada protein itu pas masih lunak pembentukan. Kalau sudah keras ya dia mineral dan juga fosfor ya, tadi ya. ya. Nah dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tetap dari Hadikin. Ternyata Bapak Hadik ini banyak banget pertanyaan dokter. Penasaran ya? Seluruh badan kita tulang semua dokter, yang paling beresiko kematian nyeri di tulang bagian mana? Kalau untuk ibu-ibu ya itu paling sering ya tulang kaki ya. Tulang kaki kalau misalnya dia jalan jatuh tulangnya keropos, patah bisa. Juga tidak lupa tulang belakang. Tulang belakang itu paling sering gara-gara ngangkat-ngangkat berat, terutama kalau nenek-nenek masih ngasuh cucu. Oh iya benar. Cucunya digendong, kalau masih cucunya 3 kilo enak. Iya. Ini cucunya sudah 10 kilo dia gendong, nggak terasa itu senang-senang, tapi beban itu bikin tulang belakangnya jadi gepeng misalnya, blesek ke dalam. Iya. Masuknya ke dalam, nah itu dia nggak terasa, sesudah sakit baru ketahuan tulangnya keropos dan patah ke dalam. Oke. Nah dokter, ini pertanyaan dari Mama pribadi nih. Kan misalnya kita udah makin tua tuh dokter, ada juga banyak orang-orang yang bilang kok aku makin tua makin pendek. Dulu aku tingginya segini kok sekarang makin tua makin pendek. Itu ada hubungannya nggak dokter sama osteoporosis? Ya itu kalau makin pendek dari tulang belakang, yang misalnya tulang belakangnya segini, karena dia sering angkat berat jadi lebih gepeng. Jadi tulang belakang misalnya 5 cm jadi menjadi 3 cm. Kalau 3 tulang aja itu 2 cm, 3 tulang jadi 6 cm dia berkurang. Iya benar. Jadi wajar ya dokter kalau misalnya makin tua itu makin memendek seperti itu ya dokter? Ya, dari tulang belakang. Iya, jadi menyusup mungkin unsur tulangnya itu sendiri. Nah dokter, tetap lagi dari Nadikin, itu dokter, apa ada dokter ahli tulang di Rumah Sakit Wirya? Ada dokter bedah tulang, ada dokter penyakit dalam juga yang mendalami bagian rematik, osteo itu ada di sini. Tapi tadi
berhalangan, jadi saya gantikan ngomong di sini. Oke. Nah dokter, lagi ini ada dari ns_1. Katanya, apakah kalau sering sakit pinggang itu salah satu gejala pengeroposan tulang belakang, dokter? Ya kalau tergantung umur berapa ya, penyakit tulang ini banyak. Jadi osteoporosis itu salah satunya. Mungkin saja itu infeksi. Jadi bisa aja karena pengapuran. Jadi bedakan antara pengapuran dengan kropos. Kalau pengapuran itu sel tulang rawannya itu menjadi keras. Jadi di antara tulang belakang ada satu tulang, dua tulang, ada bantalan. Nah, bantalan tulang belakang ini bisa saja menjadi keras dan ada saraf kejepit sih. Nah, itu beda. Bukannya kita bahas sekarang osteoporosis. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Itu baru sakit kalau patah atau retak. Ya, kalau yang seperti itu mungkin namanya osteomelitis atau rheumatic arthritis. Itu mekanismenya pengapuran, mungkin peradangan, tulang rawan yang tadinya lembut jadi keras. Nah, itu beda lagi. Tapi tetap kalau rajin minum susu dan olahraga, misalnya sering berenang atau yoga atau bersepeda, keluhan-keluhan itu biasanya hilang. Ya, tapi bukan olahraga sekali terus berhenti 2 minggu. Nah, tiap hari. Yang olahraga rutin ada tuh, wah bersemangat sampai capek, sampai terkapar. 1 hari sudah tuh 2 minggu nggak olahraga lagi. Itu nggak ada guna. Lebih bagus setengah jam sehari, tapi setiap hari minimal 5 hari seminggu. Oke. Nah dokter, ini juga ada pertanyaan lagi dari Y Taslim. Katanya, apakah ada perbedaan insiden untuk orang yang gemuk dan kurus, dokter? Untuk osteoporosis ini, terutama kadang-kadang yang kurus malah. Kalau dia kurus kurang makan, itu pemasukan ke badannya kurang, jadi dia tulangnya bisa ropos lebih cepat ya, kalau dari faktor resiko. Tetapi kalau misalnya dia gemuk, itu penyakit lain yang muncul, mungkin yang tadi osteomelitis, rheumatic arthritis, karena dia kegemukan, kakinya nggak kuat menahan beban beratnya, jadi sakit juga. Jadi 2 penyakit yang berbeda. Jadi resiko untuk osteoporosis ini malah yang kurang makan. Yang kurus, kurang makan, kurang olahraga. Kurus itu definisinya kan memang kurus ya, sampai dagingnya nggak ada kan, bukan yang seimbang. Yang itu kalau seimbang berat badannya itu dia mungkin cukup ya. Kalau yang kurus itu yang kurang gizi ini bukan karena nggak sanggup beli makan ya, juga bisa karena takut makan. Oke, benar. Itu paling sering dijumpai juga pada ibu-ibu atau anak gadis yang anoreksia nervosa. Oh iya benar. Jadi dia kalau makan kadang dia colok ke sini biar dimuntahin lagi, atau takut makan, jadi nggak makan berhari-hari, nggak apa-apa, minum air putih aja, yang penting langsing. Nah, itu bisa aja kurang gizi dan tulangnya mudah kopos. Oke, nah jadi beruntunglah kita yang berlemak ini, dokter. Jadi resiko kena osteoporosis lebih sedikit gitu. Ya, asal olahraga nanti itu masuk badan, tapi juga kalau bisa diturunin lagi berat badan kita ya. Iya betul. Mari kita berolahraga dan rajin minum susu. Oke, nah dokter, selanjutnya ini tetap dari Bapak Y Taslim. Katanya, apakah kasus pada wanita dan laki-laki itu berbeda banyaknya? Banyaknya lebih banyak pada wanita memang ya. Kalau dari penelitian itu, kalau lebih dari 70 tahun 50% ada osteoporosis. Tapi kadang-kadang tidak kata. Itu tahunya sesudah kita periksa tadi densitometri. Oh, densitometri. Kalau pada laki-laki mungkin setengahnya di atas 70 tahun. Iya. Tapi laki-laki ini lebih berpotensi kalau dia rajin suka merokok, suka minum alkohol. Nah, itu lebih cepat juga osteoporosis kalau laki-laki. Selagi dia tidak merokok dan tidak minum alkohol, mungkin kepadatan tulangnya lebih bagus. Kenapa dokter? Apakah ada zat tertentu yang mempengaruhi dari rokok dan juga alkohol yang bisa membuat tulang jadi cepat keropos? Ya, rokok dan alkohol itu kan menghambat produksi protein atau kalsium segala macam, dan itu penelitiannya memang kayak gitu. Dari seluruh laki-laki yang tulang keropos, pas dilihat faktor resikonya ya kebanyakan perokok dan peminum alkohol berat. Oke, nah kalau keropos tulang ini bisa genetika juga ya dokter?
Kalau ada penelitiannya memang kalau orang tuanya osteoporosis, anaknya lebih besar kemungkinan osteoporosis. Jadi kalau kita punya orang tua yang di atas 60 tahun patah tulang, sering ini jatuh sedikit patah tulangnya, ya kita tetap hati-hati dan menjaga makanan dan rajin olahraga karena kita lebih berpotensi osteoporosis daripada yang orang tuanya tidak ada patah tulang. Oke, jadi lebih beresiko gitu ya dokter. Nah lanjut dokter, ini dari Paulina Waru. Dokter, ada batasan umur nggak yang terkena osteoporosis itu dari umur berapa selain dari faktor-faktor yang dokter sebut tadi? Kalau untuk yang tidak punya penyakit kronis ya, yang tidak asma, yang tidak pakai steroid, itu biasanya kejadian itu sering di atas umur 50. Atau kalau pada wanita itu 60, 70 ya. Kalau 60 itu bisa seperempatnya, kalau 50 tahun itu bisa setengahnya. Osteoporosis. Nah, tapi kalau yang sering mengkonsumsi steroid ya, yang dimakan itu bisa-bisa ya sebelum 50 dia sudah ada osteoporosis. Jadi mungkin kepadatan tulangnya harus lebih cepat diperiksa. Karena kalau sudah mulai menipis, kita bisa diberikan dengan asupan makanan, susu, makanan, atau olahraga yang diperbanyak. Atau ya itu tadi, kalau memang tidak bisa lagi, tidak ada perkembangan, ya kita kasih obat analkolik yang bisa merangsang pertumbuhan tulang. Tapi ya cukup mahal ya. Belum tentu ditanggung oleh asuransi ya. Iya benar. Nah dokter, satu lagi nih tetap dari Paulina Warumu, katanya susu yang paling bagus apa ya dokter untuk mengurangi osteoporosis? Ya semua susu bagus ya, karena seluruh susu itu ada kalsium. Tapi ada yang alergi susu, dari ada penelitian itu ada yang nyarankan malah ikan teri. Kenapa kok bisa ikan teri dokter? Ya banyak kalsiumnya. Benar. Ya tapi karena ikan teri asin ya memicu penyakit yang lain. Iya. Garamnya tinggi ya bisa darah tinggi ya. Kalau bisa minum susu ya minum susu aja. Mending minum susu. Ya. Tapi kalau minum susu takut gemuk dok, yang kayak kita nih berlemak gitu kan? Cari yang rendah lemak. Yang low fat. Ya, atau yang seimbang lah, yang sudah ditakar kebutuhannya. Lagi pula kalau gemuk olahraga kuat lebih bagus daripada yang kurus tidak olahraga menurut saya. Iya benar-benar sih. Iya. Di situ langsung koreksi diri saya kan. Gedong. Oke, lanjut dokter ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lisbeth Galung. Katanya apakah tulang keropos dengan pengapuran sama dokter? Ya beda ya. Kalau tulang keropos itu malah tulangnya yang seperti saya baca ini volume tulangnya. Kalau pengapuran itu kebanyakan tulang rawannya. Jadi antar tulang itu ada bantalan. Nah, bantalan itu biasanya lembut. Itu namanya diskus diskus tulang itu ya. Itu kalau terjadi pengapuran, saraf-saraf yang lewat situ akan terjepit gitu. Yang mestinya longgar dia jepit. Kalau terjadi pergeseran, ya seperti inilah engsel pintu. Kalau pada saat baru kita pakai itu, kalau sudah dia karatan kayak pengapuran, bunyinya nah, jadi keset kayak gitu keset, ya? Kadang-kadang mesti didorong dulu, bunyinya nggak enak, ketahuan kan. Kalau ada orang masuk, langsung tahu siapa tuh, karena bunyinya Iya benar. Itulah kalau pengaturan. Jadi tulang osteoporosis itu kepadatan tulang. Kalau pengapuran itu namanya osteomyelitis atau pokoknya pengapuran tulang itu spondilosis, bisa HNP segala macam. Itu justru tulang belakangnya, bantalannya itu menjadi keras, menjadi kapur, namanya aja pengapuran. Dari tulang rawan yang berbentuk lunak seperti busa jadi kayak kapur, jadi menulang dia. Keras, iya benar. Jadi seperti tulang. Sebenarnya tidak boleh itu karena itu bantalan. Iya benar. Jadi yang harusnya bisa bebas bergesekan itu dok jadi keras gitu kan? Ya. Karena perubahan bentuknya. Nah dokter lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Eta_Dawix. Katanya semua jenis susu bisa dipakai untuk mencegah tulang keropos nggak ya dokter? Tadi sudah ya? Sudah. Iya sudah dijawab sama pertanyaannya. Selanjutnya dari Elizabeth_Eno. Dok,
apakah ibu pasca melahirkan ada kemungkinan terkena osteoporosis? Karena ada beberapa kasus 3-6 bulan pasca melahirkan pasien mengalami kelemahan tulang atau sulit langsung berdiri. Ya mungkin kalau baru melahirkan tuh umur 30-an, 20-an ya, belum, bukan berarti itu osteoporosis. Osteoporosis itu baru ada keluhan sesudah dia patah gitu. Jadi kepadatan tulangnya yang ini. Kalau ibu melahirkan saya pikir belum, kepadatan tulangnya belum ini, mungkin kelainan otot yang lain ya. Jadi kalau sakit di daerah tulang belum tentu itu sakitnya di tulangnya. Bisa saja di sendi, bisa di otot sekitar itu, bisa di saraf sekitar sana gitu. Jadi kalau kelemahan tulang mungkin saja dia kekurangan kalium, bukan kalsium ya, kalium. Kalium itu ya bisa dari susu juga, bisa dari pisang. Jadi kalau dia banyak keluar cairan karena teriak sakitan atau apa, itu bisa aja kalium yang keluar. Kalium itu beda lagi, banyaknya di buah-buahan, pisang, apel ya. Jadi kelemahannya mungkin bukan karena kalsium. Bedakan kalsium dengan kalium ya. Kalsium itu Ca, kalium K ya. Nah, itu kalau kalsium banyak di susu, kayak di ikan teri atau beberapa daging, makanan ikan. Kalau kalium banyak di buah, pisang, apel dan lain-lain. Mungkin yang dimaksud tadi kalium. Nah dokter, kan kalau ini pertanyaan lain lagi dokter, kalau misalnya ibu-ibu hamil tadi kan katanya kalau misalnya lagi hamil itu bayi itu menyerap kalsium atau kalium gitu dari ibunya gitu kan? Bisa kalsium, bisa kalium. Bisa kalsium atau kalium, itu mempengaruhi kepadatan tulang ibunya nggak? Ya bisa, makanya untuk ibu hamil kan kebutuhan harian mineral tubuhnya jauh melebihi orang normal. Kalau misalnya untuk orang normal misalnya kebutuhan kalsiumnya sekian, misalnya 1000 atau 2000, ibu hamil 3 kali lipatnya. Ibu menyusui juga 2 kali 3 kali lipatnya, karena dia harus memberi untuk anaknya. Jadi itu tadi mengapa juga alasan ibu hamil dan juga menyusui harus banyak minum susu ya dokter. Iya. Nah dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Hadik 1M lagi ya. Yang jarang minum susu pasti banyak terkena osteoporosis ya sih dokter? Ya kalau dia jarang minum susu tapi cukup dari makanan yang lain, nggak usah ya, seperti saya tadi, ikan bisa ikan teri, bisa dari daging ya. Jadi nggak masalah ya? Ya, dan harus rajin olahraga dan rajin berjemur. Ya, kalau minum susu tapi tidak olahraga dan tidak berjemur, itu yang jadi gemuk tadi. Iya, gemuk dan juga cepat kena penyakit yang lain gitu dokter. Aduh sedih ya kita ngomong gini. Nah terus dokter, ada lagi yang ditanya sama Hadikin tadi. Dokter, kalian yang suka pulang malam itu gak sempat olahraga. Boleh gak sih olahraga malam untuk mencapai kebutuhannya? Pulang malam tidak sempat olahraga. Apa boleh olahraga malam? Sebaiknya olahraga itu ya jangan pas sudah pulang kerja ya. Olahraga itu ya pada saat kalau dia shift malam ya di olahraganya di pagi. Kalau dia shift pagi ya olahraganya ya istirahat dulu. Mungkin malam bisa, tapi kalau malam itu kan misalnya kita olahraga di luar, pohon-pohon juga menghasilkan CO2, bukannya oksigen. Jadi lebih bagus sih olahraga itu ya bagusnya pagi pada saat pohon-pohon di luaran juga menghasilkan oksigen, bukan karbon dioksida. Jadi kalau kita olahraga malam-malam lari-lari di bawah pohon malah bisa-bisa pingsan karena CO2 banyak di sini. Iya benar, nggak ada oksigen lagi kita hirup gitu. Nah dokter, lanjut lagi, ini tetap dari Hadik 1N, itu glukosamin apa? Glukosamin apa bisa dikonsumsi bebas ya dokter? Ya bisa ya, ada salah satu susu atau beberapa jenis susu yang ada glukosaminnya di ini. Cari aja di ini di tempat-tempat belanja itu, lihat komposisi susunya ada yang punya glukosamin kok gitu kan. Ya itu bisa dicari ya untuk itu. Itu untuk tulang belakang, tulang rawan. Kalau glukosamin untuk tulang rawan, kalau kalsium ini untuk tulang keras. Nah, bedakan tulang rawan dengan tulang keras ya. Nah, lanjut dokter, pertanyaan berikutnya itu dari Feni Ertania. Dokter, apakah susu saja dapat memaksimalkan pengobatan osteoporosis? Ya susu dengan olahraga ya. Berkali-kali ya dok. Kalau susu tidak tanpa olahraga, tanpa
protein yang lain juga tanpa berjemur di sinar matahari biasanya kurang ya. Tapi kalau berjemurnya juga tidak harus waktu khusus ya, sebentar-sebentar kita keluar di jam 8:30 pagi itu sudah cukup ya. Oke, ya ampun dokter, ternyata senang sekali Ima hari ini ngobrol bareng dokter Posma karena banyak banget netizen yang aktif dan juga pengen banget bertanya, mencari tahu informasi-informasi menarik mengenai dunia kesehatan, tentunya mengenai masalah osteoporosis. Sekali lagi Ima ingatkan untuk teman-teman di rumah, itu yang memberikan 20 penanya terbaik itu akan mendapatkan hadiah pemeriksaan kepadatan tulang gratis di Rumah Sakit Miriam Palembang. Jadi langsung buruan buat netizen di rumah langsung tanya ke dokter Posma, karena kapan lagi kita bisa ngobrol bareng dokter penyakit dalam yang hits dan juga langsung dapat ilmunya juga hadiahnya. Langsung dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Usman Santoso. Dokter, kalau sendi-sendi tangan dan sendi-sendi kaki sakit itu Kak, apakah termasuk keropos tulang dokter? Ya kalau tidak patah ya bukan karena keropos tulang, itu mungkin karena penyakit tulang yang lain ya. Osteomyelitis, rheumatic arthritis, atau tadi saraf terjepit ya, misalnya osteomyelitis. Nah itu bisa gara-gara itu. Jadi penyakit tulang itu bukan cuma osteoporosis ya, banyak ya. Jadi ada infeksi, bisa kanker tulang, bisa autoimun di tulang, bisa banyak. Jadi salah satunya osteoporosis. Dari itu kata kuncinya umur yang tua, tulang keropos, kurang olahraga, kurang berjemur. Oke. Jadi untuk tahu lebih lanjut, kira-kira di rumah itu menderita penyakit tulang yang mana, itu boleh langsung datang ke Rumah Sakit Miria, diperiksakan langsung sama dokter penyakit dalam yang lebih ahli, jadi bisa tahu kira-kira sakitnya apa, jadi pengobatannya sesuai gitu. Kebanyakan sih umur-umur yang masih di bawah 60, 40, 50 waktu kita periksa di CT scan itu kebanyakan malah pengapuran. Pengapuran kalau dia di usia-usia di atas 60 memang kebanyakan tulang keropos. Kalau di bawah 60 antara 40 kebanyakan saraf kejepit akibat pengapuran. Oke, seperti itu. Nah lanjut dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dari skincare_steri_Palembang. Selamat siang dokter, apakah rehab medik dapat membantu pengobatan osteoporosis? Ya kalau dia sudah patah, kalau nyeri ya mungkin dikasih terapi bisa ya untuk mengurangi sakit ya. Tapi sebenarnya kalau sudah patah parah itu jangan banyak digoyang-goyang lagi, nggak bisa lagi diurut atau apa, dia malah harus difiksasi. Jadi kalau untuk osteoporosis ini memang bisa di fisioterapi tapi terbatas ya. Diperiksa dulu oleh dokter bagian rehab medisnya, ini kondisinya sudah gimana. Kalau patahnya masih baru jangan digoyang-goyang dulu. Tapi kalau baru sudah patah, sudah nyambung, masih sakit-sakit dikit, mungkin bisa dikasih terapi untuk mengurangi rasa sakit gitu. Oke. Nah dokter, itu tadi kan misal dok ada yang patah gitu tulangnya, yang tulangnya patah, habis itu dioperasi gitu kan, disatukan tulangnya, tapi keadaan tulangnya itu sebenarnya sudah keropos gitu dokter. Proses penyembuhannya seperti apa dok? Kalau penyembuhan tulang keropos itu ya sulit ya. Kalau dia sudah patah, biasanya difiksasi dulu dan dikasih obat untuk anabolik itu untuk merangsang pertumbuhan. Karena kalau di usia 70 kadang-kadang untuk menyambungkan tulang itu sendiri sudah susah kalau dari dirinya sendiri. Jadi perlu bantuan dari luar. Dari yang obat-obat yang tadi yang saya bilang itu nggak bisa dijual bebas dan memang harus dimasukkan lewat infus. Oh, ternyata repot itu ya? Oh repot sekali, dan memang banyak efek samping. Kalau dia ada begini tidak boleh, kalau sakit jantung dibagusi dulu. Jadi banyak saran. Kalau sudah patah tulang keropos umur sudah 60 ke atas itu repot. Oke, jadi mending olahraga aja ya dokter sama minum susu. Oke, lanjut dokter. Ini pertanyaan lagi selanjutnya dari Mayazka 34. Dokter, kalau kakinya bengkak sebelah, terus bagian dengkulnya kalau diketuk bunyi, apakah itu termasuk tulang keropos dan bagaimana mengatasinya? Umur berapa ya kalau misalnya tulang keropos itu jarang di dengkul ya. Tulang keropos itu biasanya di tulang belakang dengan tulang panjang. Tulang yang padat kayak gitu. Ya, tulang panjang ini. Tulang kaki, tulang sini, tapi paling sering ya kaki dengan tulang belakang. Jadi kalau dengkul itu biasanya bukan tulang keropos, dia mungkin radang tulang atau pengapuran.
Oh, jadi beda jenisnya dokter. Ya, kalau dia sudah pengapuran yang sudah sangat parah, malah ada yang pasien itu dioperasi, itu ke bedah tulang. Jadi dengkulnya diganti sama titanium. Oh, dengkulnya kayak logam. Jadi kayak di bengkel. Iya. ganti onderdil gitu. Ganti onderdil ya. Iya. Nah dokter, kalau misalnya udah diganti tuh pakai logam gitu, ngilu nggak sih sebenarnya kalau misalnya kena dingin atau yang lain? Ya kalau yang operasinya bagus nggak ngilu, malah pasiennya bisa jalan lagi. Tadinya pakai tongkat, sekarang nggak lagi. Oke. Nah dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Vera_Rosita71. Dokter, apakah kalau saat naik atau turun tangga lutut terasa sakit merupakan tanda-tanda osteoporosis? Ya itu tadi, kalau masalahnya di lutut biasanya bukan osteoporosis, itu osteomyelitis, ya, peradangan tulang, pengapuran biasanya. Kalau gitu, yang paling sering osteoporosis itu tulang-tulang panjang dengan tulang belakang. Oke, jadi biasanya terjadi di tulang belakang, tulang-tulang yang panjang ya. Prinsipnya patah ya. Patah. Ya, yang paling mudah patah itu. Kalau nyeri-nyeri aja biasanya itu pengapuran. Pengapuran, saraf kejepit atau peradangan. Oke, itu tadi untuk netizen di rumah yang mungkin masih bingung untuk membedakannya, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Miria, konsultasi bareng dokter-dokter penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Miria. Nanti biar bisa ditentukan kira-kira sakitnya itu apa, osteoporosis, pengapuran, atau HNP, atau apa gitu ya dokter. Boleh langsung datang konsul dan kita cari solusinya bersama. Oke, lanjut lagi dokter. Ini pertanyaan dari Bapak Iya Taslim. Dokter, bagaimana hubungan antara osteoporosis dan juga menopause? Kalau menopause itu dia estrogennya berkurang. Jadi estrogen itu salah satu hormon yang membuat kepadatan tulang untuk wanita dan laki-laki ya. Pada wanita itu estrogen itu sesudah menopause itu tidak ada lagi produksi, karena sel telurnya tidak lagi memproduksi estrogen, dia menurun. Jadi sesudah umur menopause itu memang kepadatan tulang pada wanita jauh berkurang dari laki-laki. Oke. Jadi berbeda gitu ya dokter. Kalau laki-laki tadi lebih tua baru dia ini osteoporosis. Kalau perempuan kalau udah menopause lebih gampang. Ya. Gitu. Oke dokter, lanjut lagi. Ini dari Cecilia_Sprianti 04. Apakah anak muda bisa terkena osteoporosis dokter? Kalau iya, gimana cara pencegahannya? Kalau anak muda itu biasanya kalau dia makan obat, makan obat yang membuat osteoporosis, itu efek sampingnya ya. Contohnya? Steroid. Itu pada orang muda yang asma atau dia yang punya penyakit autoimun seperti lupus. Nah, dia terpaksa makan obat ini efek sampingnya osteoporosis bisa pada anak muda. Nah dokter, kalau misalnya untuk penggunaan krim-krim muka kan biasanya ada steroidnya juga, itu berpengaruh nggak? Itu kan nggak masuk ke badan ya. Oh, kalau nggak masuk ke badan Kalau nggak masuk ke badan ya biasanya minimal lah. Kalau dibilang nggak juga ya, tapi penelitiannya sih belum ada penelitian krim muka terhadap osteoporosis. Saya belum lihat. Oke, iya. Nah dokter, lanjut lagi, ini dari Insia_Hestini. Dokter, kalau terlalu banyak konsumsi kafein, apakah dapat menyebabkan tubuh sulit menyerap kalsium? Ya bisa, salah satunya itu ya. Jadi yang minum soda-soda ya, terus kopi, alkohol, rokok itu bisa mengurangi penyerapan kalsium juga di perut, juga bisa berinteraksi sehingga kalsium itu rendah ya. Memang seperti itu, ada beberapa laporan ya. Tapi yang paling penting ya kalau kita tetap olahraga dan minum susu ya kejar-kejaran aja mana yang lebih cepat gitu. Oke. Ya. Karena susah juga ya kalau sudah sering minum kopi, kalau nggak minum kopi dia nggak konsentrasi ya, penyakit lain mungkin atau gangguan lain yang muncul. Oke, seperti itu. Jadi berpengaruh sedikit banyak ya gitu dokter. Lanjut dokter, ini dari Vepuh. Dokter Posma, adakah tanda-tanda spesifik keropos tulang? Kalau tanda spesifiknya ya baru tahu sudah pemeriksaan densitometri. Tapi kita bisa lihat dari faktor-faktor resiko. Faktor resiko umur ya, penyakit-penyakit kronis, terus makanan. Jadi kalau gejalanya baru ketahuan sesudah patah. Oh, setelah patah. Ya, sesudah patah baru ketahuan. Tapi
sesudah patah umur 60-70 itu susah sekali diobatin. Untuk perbaikannya. Iya. Jadi kalau bisa mendeteksi ya dari faktor resiko, sesudah kita lihat faktor resiko, datanglah ke tempat untuk pemeriksaan densitometri. Nah, biar tahu. Itu tadi untuk yang udah nanya, siap-siap karena kan ada 20 penanya terbaik yang bakal dipilih sama tim IT kita untuk mendapatkan hadiah pemeriksaan kepadatan tulang secara gratis di Rumah Sakit Diria. Oke, lanjut dokter. Ini dari kedai _99. Siang dokter, apakah sering turun tangga itu bisa berpengaruh juga? Tadi udah ditanya ya dokter. Kalau misalnya sering turun tangga, kakinya sakit, nah itu ngaruh nggak? Itu ya osteomyelitis ya, sering itu. Tapi juga bagus juga tuh kalau sering naik turun tangga kan namanya olahraga ya. Benar. Tapi Jadi, kalau dengkulnya sakit? Ya kalau dia sering olahraga mudah-mudahan nggak sakit ya. Kalau saya sendiri ya sudah jarang naik lift sekarang. Oh, Ya kalau ke rumah sakit lantai 4 saya ini pakai naik turun tangga. Tapi kalau gedung yang 75 lantai saya rasa pakai lift aja. Iya, memang nggak osteoporosis, cuman badannya bau dong, gitu keringetan basah semua. Dokter Posma dari mana? Maraton, gitu kan? Dari mana? Dari Pak Joko Tapati, kan lumayan. Oke dokter, lanjut. Ini lagi dari Niken_GI. Selamat siang dokter, katanya lengan kanan saya kalau diangkat ada bunyi krek. Apakah termasuk dalam pengeroposan tulang dokter? Ya kalau umurnya Niken ini kalau saya prediksi umurnya 30. Oke, ini cenayang dokter ya gitu. Oke. Kalau perawat di Miria yang namanya Niken ini sekitar 32-33. Oke. Itu osteoporosis kayaknya enggak. Bukan osteoporosis. Tapi mungkin peradangan tulang atau saraf kejepit atau salah. Ya kalau namanya otot itu bisa salah tidur ya. Kalau dia tidur itu ada namanya Saturday night paralysis itu. Jadi kalau orang di luar negeri itu suka dia ke kafe, dia apa sambil mabuk, sambil ketiduran, sambil gini dia tidur sambil tidur di tempat di bar itu sambil gini dia nidurin tangannya, ya tangan itu lama-lama ketekan ya sakit. Jadi saraf-sarafnya itu kayak lumpuh dan nyeri. Nah itu bisa aja sering salah tidur, atau kalau yang punya anak bayi sering gendong anak di sisi yang situ. Iya, nah kalau Mbak Niken kayaknya lebih ke gendong anak ya dokter. Iya, mungkin baru jadi mungkin melahirkan. Iya, jadi mungkin lengannya jadi sakit. Nah dokter, kalau misalnya cara penanganannya sendiri dokter untuk orang-orang yang sudah terkena osteoporosis itu seperti apa? Dan juga mungkin ada pengobatan atau tindakan tertentu untuk mengidap osteoporosis seperti apa? Kalau sudah patah ya harus ke bedah tulang ya. Jadi dilihat dulu apa harus di tindakan tertentu atau cuma difiksasi itu. Kedua ya diperiksa lagi apakah masih memungkinkan dikasih obat-obat yang saya bilang tadi yang pakai infus tadi. Nah, tapi ya kalau dari segi makanan olahraga nggak mungkin lagi juga kalau umur-umur seperti itu. Jadi kalau sudah osteoporosis di usia tua, yang kita bisa lakukan ya tidak banyak lagi. Pencegahan nggak mungkin lagi ya, paling difiksasi, jaga gerakan, dan kalau ada perlu tindakan tertentu atau dikasih obat pemicu pertumbuhan tulang yang pakai infusan tadi. Oke, terus yang paling besar itu berpasrah diri gitu dokter ya, karena ini salah satu penyakit yang mau nggak mau itu harus kita terima nanti kalau tua, kalau misalnya kita di usia muda tidak hidup dengan cara yang sehat. Ya itu tadi, kalau kita lihat di luar negeri itu usia pensiun mereka umur 60, 65 itu malah kayak rombongan waktu saya keluar negeri saya pernah. Oke, ya. Itu ada rombongan opa-opa jompo-jompo itu pakai bendera aturan tua-tua itu sudah pensiun jalan masih. Nanti mereka menikmati hidupnya itu ya anak-anak sudah dilepas semua. Mereka ada kelompok itu yaitu di umur-umur gitu mereka aktif jalan, traveling, bersosial di umur 65, 75 karena tulangnya kuat. Mungkin waktu dia muda dia akan olahraga yang bagus, makan yang teratur. Kalau di sini kan justru di umur 65, 75 itu nggak bisa jalan lagi. Iya benar, jalan udah pakai tongkat, dengkul udah ngilu-ngilu. Jadi itu menandakan apa kalau negara kita ini sudah
budayanya sudah menjaga makanan dari usia-usia muda, nanti ya kita juga mungkin di umur 65 75 ya masih bisa jalan-jalan, malah bukannya kita sakit-sakitan di umur itu. Iya, insya Allah. Yang penting rajin olahraga dan Olahraga, minum susu, makan yang teratur gitu ya. dan rajin berjemur. Iya. Nah, buat yang takut hitam jangan takut. Daripada tuanya nanti susah jalan, mending berjemur. Berjemurnya juga ini jam 8, 15 mungkin sebelum jam 9 lah. Iya. Jangan di jam 10 sudah panas. Iya. Iya. Jadi pas masih Tidak terlalu hitam kita di jam. iya benar. Nggak hitam gosok aja dikit. Oranye kan. Iya, bener. Kalau nggak bau monyet gitu dokter berubah. Oke, dokter lanjut. Aku salut loh sama netizen di luar sana karena kalau misalnya pembicaraan dokter Posma itu mereka pada semangat banget buat nanya. Iya. Gitu. Lanjut ya dokter. Ini dari Vepo. Jenis makanan atau buah-buahan apa yang bagus buat kesehatan tulang ya dok? Kalau makanannya tadi susu, daging, ikan ya. Ikan kalau takut gemuk ya ikan sungai atau ikan kolam. Ikan teri itu bagus juga ya, banyak kalsiumnya ya. Kalau untuk kalium ya buah-buahan seperti kalium itu seperti pisang ya. Kalau untuk susu ya cari susu yang mungkin kalau untuk tulang rawannya kasih yang ada glukosaminnya gitu. Itu aja. Kalau sayuran ya sayuran-sayuran yang seperti bayam itu juga ada mineralnya ya, bayam, katu, daun ubi. Ya bisa juga dimakan itu. Oke, jadi ada banyak banget ternyata dokter pilihan makanan yang cocok untuk penyakit ini ya dokter. Nah dokter lanjut lagi ini dari Sandium 19. Dok, apa sakit di tulang belakang masih bisa untuk olahraga dokter? Cari olahraga yang tidak ngangkat berat ya, misalnya gitu, dokter. ya itu kalau sakit tulang belakang jangan ngangkat besi lagi atau ngendong cucung. Jadi yang bagus mungkin berenang. Oke. Berenang, dia dengan berenang gerakan yang teratur, dia tidak terpengaruh gravitasi, tulang belakangnya bisa. Ada yang bisa lurus lagi, ada pasien saya itu yang tadinya bengkok-bengkok, miring, begitu dia rajin berenang, bisa lurus lagi kayak lurus lagi jadi tulang belakang. Jadi saraf kejepitnya berkurang dengan berenang. Oke. Ternyata terapi yang murah. Terapi air ya. Jadi berenangnya itu 2-3 kali seminggu, bukan satu kali sebulan. Itu bukan olahraga, itu namanya basahi badan dokter. Sekalian mandi hujan ya dokter. Oke, lanjut dokter, ini dari Sandi Ego _19. Siang dokter Posma, kalau nyeri sendi di tangan untuk orang tua bagaimana ya dokter? ya tadi nyeri sendi biasanya pengapuran, saraf kejepit, peradangan. Itu biasanya salah makan juga ya, salah makan makanan-makanan yang banyak memicu sakit. Itu kalau dia ada asam urat, mungkin sayur hijau malah tidak disarankan lagi, kacang-kacangan, kadang jagung itu bikin sakit. Ini juga banyak pasien yang makan ikan laut, udang, kepiting sakit-sakit ya. Oke. Tapi juga ya kurang minum susu juga mungkin. Susu kalau yang ini cocoknya susu yang ada glukosaminnya. Oke. Jadi pilihan susunya nanti dilihat komposisinya yang ada glukosamin gitu Ya, ya. jadi tangan. Kalau untuk osteoporosis, tulang panjang ya, tulang paha, tulang kaki dengan tulang belakang, ya kadang-kadang tulang bahu ini itu yang bisa patah. Oke. Spontan. Iya. Nah lanjut dokter, ini dari Cecilia _Spriyanti 04. Dokter, apakah genetika membuat orang rentan terhadap kepadatan tulang dan osteoporosis? Ya memang ada yang orang tuanya osteoporosis, dia mudah kena osteoporosis. Malah ada yang penyakit genetika yang namanya osteopenia itu. Ada yang dari kecil memang tulangnya nggak bisa lunak terus, gitu, nggak bisa tumbuh, itu mudah patah dari kecil. Itu genetik sekali, itu ada sindrom apa itu ya. Ada juga. Gitu. Tapi faktor resiko memang kalau orang tua kita osteoporosis, kita lebih besar kemungkinan osteoporosis. Berapa persen kira-kira dokter peluang untuk ini penurunan? Enggak dibilang berapa persen, lebih besar kemungkinan lah. Pokoknya kalau orang tuanya osteoporosis, anaknya beresiko osteoporosis. Oke. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mungkin berpeluang terkena osteoporosis karena orang tuanya sudah terkena osteoporosis. Untungnya kita tahu lebih awal, jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk berolahraga, minum susu dan makan makanan yang sesuai tadi dokter ya. Ya, kalau orang tuanya osteoporosis, patah tulang,
di umur 50 segeralah cari tempat untuk ngecek kepadatan tulang, namanya osteometri. Osteometri. Densitometri. 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 Oke, itu tadi nanti dokter, densitometri tadi bakal jadi hadiah dari rumah sakit Media. Nanti ada 20 penanya yang Mas Landing lagi nih, 20 penanya terbaik itu akan diumumkan di Instagram Rumah Sakit Caritas Hospital KM7 dan akan mendapatkan hadiah pemeriksaan kepadatan tulang secara gratis. Oke, lanjut dokter. Kita jawab lagi pertanyaan dari San Diego. Udah tadi ya. Dari Sasil udah, dan ini dari Hadikin. Ekskresi kalsium yang abnormal apa bisa disembuhkan, Bang Kosma? Ekskresi kalsium yang abnormal apa bisa disembuhkan? Kalau ekskresi kalsium yang abnormal itu maksudnya apa? Terlalu banyak keluar. Iya, pengeluaran. Kalau tulang itu sudah secara alamiah itu ada yang bertambah kepadatannya, ada yang berkurang, namanya pemecahan osteoklas dan osteoblas. Osteoblas itu memperbanyak sel tulang, osteoklas menyerap tulang-tulang yang sel tulang yang sudah tua gitu. Harus seimbang. Nah, kalau misalnya orang-orang yang ekskresi kaliumnya abnormal itu biasanya ada kalau ada kelainan di ginjal gitu. Itu yang kita perbaiki ya ginjalnya. Ada masalah atau enggak? Kalau ada masalah di ginjal ya kita obati ginjalnya, biasanya nanti bagus lagi ekskresinya. Oh, jadi seperti itu, ada terapi tertentu ya dokter. Nah dokter, apa lagi nih hal-hal yang bisa membuat tulang kita tuh menjadi tidak padat lagi? Mungkin ada pengaruh dari badannya sendiri gitu? Ya dari segi umur, dari segi makanan, dari segi rokok, mungkin kopi atau alkohol, juga dari segi malas olahraga, ya itu. Jadi ada banyak ternyata dokter. Lanjut dokter, ini dari Usman Santoso 55. Selamat siang dokter, mau tanya lagi. Saya pernah jatuh, kedua pergelangan tangan saya retak, lalu saya digips selama 5 minggu, dinyatakan sembuh oleh dokter bedah tulang. Apakah bisa kropos dokter? Nah umurnya berapa nih? 55 ya? Kalau umurnya masih di bawah 50 biasanya bukan karena tulang kropos, karena trauma. Jadi kalau kita tabrakan ya tulang kita patah karena kuatnya benturan. Ya kan tulang ini ada batasnya. Misalnya kita Superman mungkin nggak hancur ya? Nggak hancur. Tapi kalau kita bukan Superman ya ada batas kekuatan tertentu yang bisa kita kambuh. Jadi tulang kropos ini adalah mungkin dia dengan benturan saja langsung patah. Kalau dia benturannya sangat kuat, pasti patah. Itu bukan karena tulang kropos, karena trauma, karena kecelakaan, karena kuatnya benturan. Kalau tulang kropos, ya lihat nanti kalau misalnya dia sesudah itu diperbaiki, ya mungkin kalau dia makannya bagus, olahraga, ya kepadatan tulangnya balik lagi gitu. Nah dokter, lanjut lagi dokter. Ini dari Sanium 19 lagi. Dokter, apakah pengaruh bila sering mengkonsumsi obat nyeri tulang? Kalau obat anti nyeri tulang itu ya sebenarnya jenisnya apa? Kalau dia jenisnya steroid malah berbahaya. Jadi sering pasien itu sering beli sendiri. Obat nyeri tulang itu paling terkenal seperti dexamethasone, itu sering pasiennya beli sendiri gitu. Nggak tahu dari mana dapat, dari apotek, dari orang-orang yang sering jual obat gitu. Dia beli sendiri. Jadi kalau beli sendiri itu bisa bikin tulang kropos. Jadi saya sarankan kalau mau beli obat nyeri tulang jangan yang steroid, ya. Lagi pula kalau memang masih bisa nyeri itu diatasi dengan obat yang dioles, kita pakai aja yang dari luar, jangan yang diminum. Kalau yang dioles, misalnya hati-hati sakit dari luar, dipanasi, ya, itu pokoknya segala jenis obat ulu-ulu itu sudah berkurang, lebih bagus pakai itu. Begitu kita makan, obat itu tetap mempengaruhi seluruh tubuh. Apalagi kalau dimakan itu obat nyeri tulang steroid, itu malah bikin tulang kropos. Jadi yang mau diobatinya pengapurannya, radangnya,
tetapi tulangnya dikeropos. Nah, itu. Oke. Jadi harus pilih-pilih, itu tadi pentingnya dokternya untuk berkonsultasi ke dokter ahlinya, Iya. gitu kan. Jadi harus datang ke rumah sakit Miria buat yang kira-kira bingung. Kira-kira sakitnya jenis apa, osteoporosis atau pengapuran atau yang lain, langsung datang ke ahlinya, dicek kira-kira masuk jenis yang mana, jadi nanti terapi dan pengobatannya itu bisa tepat, ya dokter. Oke dokter, gak terasa udah lumayan lama Ima menemani dokter, juga netizen di rumah udah memberikan banyak sekali pertanyaan, dan sudah kita catat sama tim IT kira-kira siapa yang menjadi 20 penanya terbaik dan bakal mendapatkan hadiah untuk pemeriksaan kepadatan tulang. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Nah, ini ada sedikit kenal-kenal untuk dokter Posma. Terima kasih sudah menjadi narasumber untuk siang hari ini. Oh ini bukan? Oh bukan, itu. Saya pikir. Bukan, ini Bapak. Nah, Ya. terima kasih banyak dokter Posma. Ya. Dan untuk netizen di rumah jangan lupa untuk follow juga Instagram dokter Posma di Posma Siahaan. Dan juga follow Instagram rumah sakit kita, karena kita bakal selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar dunia kesehatan. Terima kasih dokter, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.